Selamat datang pada mata pelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah, struktur, dan klasifikasi virus. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan sejarah penemuan virus. 2. Menjelaskan ciri-ciri virus. 3. Mendeskripsikan struktur virus. Dan keempat, menjelaskan klasifikasi virus. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Ciri-ciri virus. 2. Sejarah penemuan virus. 3. Struktur virus. Dan keempat, klasifikasi virus. Definisi virus. Virus adalah makhluk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Sebab virus memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup dan memiliki ciri-ciri sebagai benda mati. Sebagai makhluk hidup, virus memiliki DNA atau RNA dan dapat berkembang biak pada sel yang hidup. Sementara sebagai benda mati, virus tidak memiliki organel sel dan dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus. Pertama, virus bukan sel atau disebut aseluler. Tidak melakukan metabolisme dan tergantung pada host space-nya atau induk semangnya untuk bertahan hidup. 2. Mampu berkembang biak atau berproliferasi pada sel atau jaringan yang hidup. 3. Tersusun atas DNA atau RNA saja dengan selubung atau kapsid yang tersusun atas protein. 4. Tidak memiliki organel sel. 5. Dapat dikristalkan. 6. Ukurannya antara 17 sampai dengan 1000 nanometer. Yang ketujuh, dapat melewati filter atau saringan bakteri. 8. Bentuknya bervariasi. Ada yang seperti huruf T, batang, bola, jarum, dan sebagainya. Sejarah penemuan virus. Yang pertama adalah seorang ahli atau saintis dari Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer melakukan percobaan untuk mengetahui penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Adolf Meyer menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit mosaik ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, penyakit mosaik dapat menular ke daun-daun tanaman yang sehat. Namun, tidak menemukan adanya mikroba penyebab penyakit tersebut. Ia menduga bahwa penyakit mosaik disebabkan oleh bakteri yang berukuran kecil yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Peneliti selanjutnya adalah Dmitri Ivanovsky, seorang ahli biologi dari Rusia pada tahun 1892. Dmitri Ivanovsky menguji kembali hasil percobaan Adolf Meyer. Ia melakukan percobaan dengan melewatkan ekstrak daun tembakau yang sudah terkena mosaik melalui suatu saringan porselen yang dirancang khusus untuk menyaring bakteri. Ternyata ekstrak hasil saringan tersebut masih dapat menyebabkan penyakit. Ia pun berkesimpulan, pertama, penyakit mosaik tersebut merupakan bakteri patogen yang berukuran kecil, sehingga dapat melewati saringan. Kedua,
Bakteri tersebut mungkin mengandung racun penyebab penyakit mosaik. Peneliti selanjutnya adalah Martinus Beijering, seorang ahli mikrobiologi dari Belanda pada tahun 1897. Dia menyemprotkan hasil saringan dari ekstrak tanaman tembakau yang terkena penyakit ke tanaman tembakau yang sehat secara bertingkat. Ternyata masih tetap semua tanaman tembakau menjadi sakit. Ia berkesimpulan bahwa penyakit mosaik mungkin disebabkan oleh partikel yang sangat kecil dan sederhana dibandingkan bakteri. Ahli selanjutnya adalah Wendell M. Stanley, seorang saintis dari Amerika Serikat pada tahun 1935. Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama virus mosaik tembakau atau Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Struktur virus. Ukuran virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Satuan ukuran virus adalah nanometer atau milimikron. Sedangkan bakteri, satuan ukurannya adalah mikron atau mikrometer. Jika bakteri masih memungkinkan dilihat dengan mikroskop cahaya, maka untuk melihat virus dibutuhkan mikroskop elektron. Oleh sebab itu, virus dapat menginfeksi bakteri. Perhatikan tabel jenis virus dan ukurannya berikut ini. Bentuk virus ada bermacam-macam sebagai berikut ini. Yang pertama adalah bentuk bola, misalnya virus influenza dan HIV. 2. Bentuk batang, misalnya Tobacco Mosaic Virus. 3. Bentuk huruf T, misalnya Bacteriophage. Dan yang keempat, bentuk polihedral, misalnya adenovirus. Virus yang berada di luar sel hospes berupa partikel yang disebut virion. Tubuh virus, misalnya Bacteriophage atau T, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala berbentuk polihedral, berisi asam nukleat, DNA atau RNA, diselubungi oleh kapsid yang tersusun atas protein. Kapsid inilah yang memberi bentuk pada virus. Yang kedua adalah leher, berfungsi sebagai penyangga kepala dan penghubung ekor. Yang ketiga adalah ekor, berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel. Memiliki struktur tambahan yaitu selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Pada ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang. Tidak semua virus memiliki struktur seperti Bacteriophage. Ada pula yang tidak memiliki ekor. Jadi, tubuh virus tersusun atas senyawa sebagai berikut. Yang pertama adalah asam nukleat atau asam inti yang terdiri atas DNA atau RNA saja. Yang kedua adalah protein. 3. Lipida dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, dan kolesterol. Yang keempat adalah karbohidrat dalam bentuk ribosa dan deoksiribosa. Klasifikasi virus. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dapat digunakan untuk klasifikasi virus. Ciri-ciri utama adalah sebagai berikut. 1. Asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri atas RNA atau DNA. 2. Struktur partikel. Struktur partikel ini terdiri atas kapsid helikal, kapsid ikosahedral, dan struktur kompleks. 3. Jumlah kapsomer.
4. Ukuran virion. Dan 5. Ketentuan terhadap bahan yang melumpuhkan. Ciri-ciri sekunder adalah sebagai berikut. 1. Kisaran inang yang terdiri atas spesies inang dan jaringan inang atau tipe sel khusus. Yang kedua, cara penularan. Dan yang ketiga adalah struktur permukaan khusus atau sifat antigenik. Berdasarkan asam nukleatnya, virus diklasifikasikan menjadi ribovirus atau RNA dan deoksiribovirus atau DNA. 2. Berdasarkan bentuknya, virus terdiri atas ikosahedral, helikal, dan bentuk kompleks. Yang ketiga, berdasarkan selubung nukleokapsidnya, virus dikelompokkan menjadi virus berselubung dan virus tidak berselubung atau virus telanjang. Yang keempat adalah berdasar jumlah kapsomer, terdiri atas 32 kapsomer, 60 kapsomer, 72 kapsomer, 162 kapsomer, dan 252 kapsomer. Yang kelima adalah berdasarkan sel inang, yang terdiri atas virus manusia, virus hewan, virus tumbuhan, dan virus bakteri. Virus dengan 252 kapsomer contohnya adalah adenovirus. 2. Virus dengan 162 kapsomer contohnya adalah herpes virus. 3. Virus dengan 72 kapsomer contohnya adalah papovavirus. Yang keempat, virus dengan 60 kapsomer contohnya adalah picornavirus. Dan yang kelima, virus dengan 32 kapsomer contohnya adalah parvovirus. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami sejarah, ciri, struktur, dan klasifikasi virus. Sampai jumpa lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.